Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini tetap aktif secara otomatis ya teman-teman. Oke, nah untuk tambahannya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Firsa 80. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereview kepada teman-teman, khususnya bagi kawan-kawan YouTubers pemula maupun teman-teman yang saat ini masih terus berjuang agar dapat termonetisasi channel YouTube-nya teman-teman. Nah, kali ini teman-teman saya akan berbagi informasi kepada teman-teman sebuah tutorial cara praktis untuk masuk ke YouTube Studio versi desktop menggunakan HP Android ya teman-teman. Dari cara ini untuk mempermudah kita masuk ke aplikasi YouTube Studio dengan versi desktop menggunakan HP Android. Jadi cara ini untuk mempermudah kita teman-teman agar tidak perlu lagi login melalui Google Chrome kemudian masuk ke bagian situs desktopnya. Namun cara ini adalah mempermudah kita untuk masuk ke bagian versi YouTube Studio Desktop dengan kita setting ya teman-teman di HP Android kita teman-teman, dan kita bisa gunakan secara praktis untuk bisa login langsung masuk di bagian versi YouTube Studio Desktop teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Silahkan teman-teman ikuti terus tutorial ini, jangan di skip ya teman-teman, karena ada langkah demi langkah yang harus teman-teman perhatikan agar juga teman-teman bisa membuatnya atau menambahkan aplikasi tambahannya atau menambahkan YouTube Studio Desktop di HP teman-teman masing-masing agar pada saat login bisa langsung masuk seperti itu. Oke, langsung saja kita pada tutorialnya teman-teman. Pertama-tama kita masuk di bagian pertama-tama teman-teman kita masuk di bagian ini ya teman-teman, di internet. Saya masuk di bagian ini, saya rekomendasikan agar lebih praktis seperti itu ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi internet ini teman-teman seperti ini. Masuk di bagian webnya, alamat webnya YouTube Studio, lalu kita login teman-teman seperti ini. Ya, oke teman-teman, sekarang sudah terbuka seperti ini ya teman-teman. Kita sudah masuk di bagian YouTube Studio dengan menggunakan situs webnya teman-teman melalui aplikasi internet. Nah, setelah seperti ini ya teman-teman, ini kan belum versi desktop. Nah, caranya teman-teman agar berubah ke versi desktop, kita masuk di bagian titik 3 paling atas sudut kanan. Kita rubah dulu ke versi desktopnya teman-teman. Ini masih langkah awalnya teman-teman. Nanti setelah ini baru kita masuk di bagian langkah praktisnya, agar pada saat kita klik kita langsung diarahkan langsung masuk di bagian versi YouTube Studio versi desktop teman-teman. Oke, kita buka, kita klik titik 3, lalu kemudian teman-teman aktifkan situs web desktopnya teman-teman yang bagian ini. Ya, di sini bisa teman-teman lihat di bagian layar ini situs web desktop kita aktifkan seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang sudah berubah, kita periksa kembali. Ya, sementara proses ya teman-teman. Maksud kami masih proses diarahkan atau dialihkan ke versi desktop. Oke, setelah seperti ini teman-teman, kita buktikan, kita buka dulu, kita klik kembali titik 3 di sudut kanan atas. Oke, sekarang sudah aktif versi situs desktopnya. Untuk bagian YouTube Studio ini sudah masuk di bagian situs web desktop. Nah, sekarang cara untuk praktis ya teman-teman, agar pada saat teman login nantinya kemudian tidak masuk lagi di bagian aplikasi internetnya tadi. Nah, caranya teman-teman sangat mudah dan praktis. Kita kembali klik bagian titik 3 ini yang paling atas sudut kanan, kita klik kembali seperti ini, lalu kemudian kita pilih yang bagian ini ya teman-teman, tambahkan ke layar awal. Ya, di sini bisa teman-teman perhatikan, teman-teman bisa baca di bagian ini, tambahkan ke layar awal. Sekarang kita klik layar awal. Oke, setelah seperti ini lalu kemudian kita klik tambahkan, maksud kami tambah. Setelah terbuka seperti ini di tampilan layarnya, lalu kita kemudian pilih tambah ya teman-teman.
kita pilih tambah, maka secara otomatis kita klik tambah tadi, ini akan otomatis akan tampil di bagian layar depan di beranda HP kita teman-teman. Sekarang coba kita keluar dulu dari sini. Oke, sekarang sudah kita keluar. Nah, untuk membuktikan sekarang kita pindah ke apakah sudah masuk di tampilan awal di layar beranda kita. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini sudah ada di layar awal kita teman-teman, di beranda kita ini sudah ada. Nah, sekarang kita buktikan teman-teman, apakah pada saat kita buka di layar awal yang sudah kita tambahkan ini tadi, apakah secara otomatis diarahkan ke versi situs desktopnya atau tidak. Sekarang kita coba buka teman-teman, kita klik seperti ini. Ya, oke, bisa teman-teman perhatikan di sini berhasil ya teman-teman. Jadi kita satu kali klik, satu kali tekan, langsung kita diarahkan ke versi bagian situs web desktopnya di YouTube Studio teman-teman, tanpa kita harus login dulu ke bagian Google Chrome atau di aplikasi internet. Jadi kita langsung diarahkan ke sini teman-teman. Coba kita buktikan apakah benar aktif apa tidak situs web desktopnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini tetap aktif secara otomatis ya teman-teman. Oke, nah untuk tambahannya teman-teman juga bisa setting di bagian ini teman-teman. Ya, untuk mengaturnya kita ke titik 3 lagi. Selalu kita kembali ke titik 3. Nah, apa yang kita atur di sini teman-teman? Di sini kita bisa atur ukuran fontnya. Kalau misalnya kemudian di tampilan ini teman-teman rasa terlalu besar atau kekecilan, teman-teman tinggal tekan ukuran font ini. Nah, teman-teman, ini kan ukuran bawaan standar ya teman-teman, default. Kita misalnya geser ke sedang. Oke. Di sini akan berubah tampilannya sedikit agak besar ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi, kita perbesar teman-teman seperti ini. Ya, maka secara otomatis dia akan membesar seperti ini ya teman-teman. Tampilan layar atau ukuran hurufnya, fontnya ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman masih bisa juga atur lagi agar tampilannya lebih terlihat seperti PC atau laptop. Teman-teman tinggal rubah rotasi layar HP teman-teman masing-masing. Ya, maka secara otomatis tampilannya sudah berbentuk, sudah masuk ke bagian web situs desktopnya. Ya, terlihat seperti layar PC ya teman-teman, seperti itu. Nah, misalnya kita masuk di bagian analitis. Ya, maka nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Ya, oke. Saya pikir demikian dulu tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terkhusus buat teman-teman pemula ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang lain belum paham soal caranya. Kami berharap semoga teman-teman dapat mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share teman-teman. Demikian tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.